Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan pada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Hari yang luar biasa karena SMP Negeri 1 Gegesik kedatangan tamu istimewa dari UPTD Puskesmas Gegesik. Ada Bapak Dr. Asep Awaludin selaku Kepala Puskesmas Gegesik, ada Ibu Dr. Sri Umi Rahma, dan ada Ibu Stefani Maulidia SKM. Terima kasih atas kedatangannya di SMP 1 Gegesik, Bapak Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan sosialisasi vaksin pelajar kerjasama antara SMP Negeri 1 Gegesik dan UPTD Puskesmas Gegesik. Nah, tentu saja tujuan kami mengadakan sosialisasi vaksin ini dan bekerja sama dengan Puskesmas Gegesik adalah tidak lain memberikan penjelasan kepada khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesik yang nanti akan ada program vaksinasi ya Bu. Dan untuk orang tua ya, orang tua siswa juga untuk lebih mengetahui bagaimana sih ini vaksinasi di usia 12 sampai dengan 17 tahun ini ya. Mungkin kalau kita melihat dari berita-berita barangkali di tayangan media cetak sepertinya memang belum semua tahu vaksinasi usia tahun itu, dan tentu saja karena usia-usia SMP khususnya ini karena mereka masih cenderung apa ya istilahnya terbawa ketika dulu SD-nya, jadi vaksin itu seperti apa sih, takut atau bagaimana. Jadi nanti kita butuh penjelasan dari Bapak Ibu dokter di sini kepada orang tua dan siswa. Mungkin itu ya tujuan kami. Baik, berikutnya ya, barangkali ada beberapa poin-poin yang akan kami berkaitan dengan vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 tahun. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dr. Asep Awaludin selaku Kepala Puskesmas UPTD Gegesik untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan kegiatan vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun ini. Kepada Pak Dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asep Awaludin, Kepala Puskesmas Gegesik, mengajak siswa dan siswi SMP 1 Gegesik untuk divaksinasi. Vaksinasi COVID-19 ini sebagai salah satu syarat pertemuan tatap muka terbatas. Jangan takut untuk divaksin. Vaksin COVID aman dan halal. Peran ortu dan guru sangat penting untuk meyakinkan anak bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk dipakai, serta sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk melindungi diri dari COVID-19 ini. Untuk itu, mari kita divaksin COVID-19 ini untuk melindungi diri kita, keluarga kita, semua yang ada pada diri kita biar sehat dan aman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diucapkan terima kasih kepada Dr. Asep Awaludin yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus penjelasan secara umum mengenai pentingnya vaksinasi untuk usia 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, berikutnya barangkali ini ada pertanyaan pertama dulu yang akan saya utarakan pada Ibu Dr. Sri Umi Rahman, Ibu. Ya, kaitannya dengan dasar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 12 sampai 17 tahun. Jadi barangkali orang tua perlu tahu nih Bu, dengan siswa juga dasar pelaksanaannya. Mangga. Oke. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini, kita berdasarkan hukum ya Bapak Ibu, orang tua siswa. Jadi kita ada 3 dasar hukumnya. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 juga, dan juga yang terakhir Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 4638 2021. Jadi itu merupakan dasar untuk puskesmas melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk umur 12 tahun sampai 17 tahun. Termasuk sasarannya adalah siswa-siswi SMP di Negeri 1 Gegesik ini. Terima kasih Bu Dokter. Berarti memang dasar pelaksanaannya sudah jelas ya Bu. Di situ juga sudah tertera sangat jelas sekali. Nah, baik, berikutnya untuk persyaratan vaksinasi usia 12 sampai 17 tahun itu apa saja sih Bu persyaratannya? Yang pertama persyaratannya adalah kartu keluarga ya Bapak Ibu dan orang tua siswa semuanya, karena di kartu keluarga itu tercantum nih, kita semua untuk pelaksanaan ini memakai NIK karena dimasukkan ke dalam aplikasi yang nanti siswa akan mendapatkan sertifikat vaksin berdasarkan nomor NIK tersebut. Kemudian yang kedua, mendapat izin dari orang tuanya. Dan ini kami sangat mengharapkan sekali agar orang tua mengizinkan anak-anaknya mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi ini adalah salah satu cara agar kita mendapatkan herd immunity, jadi kekebalan kelompok. Kalau misalnya 50% lah, 50-70% penduduk Indonesia itu divaksin, insya Allah akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga nanti diharapkan pandemi COVID-nya ini akan berakhir. Kita contohkan saja misalnya negara-negara lain yang vaksinasinya sudah lebih dari 50% itu mereka sudah mengadakan pertandingan sepak bola, kemudian mengadakan konser musik, kemudian pelaksanaan ibadah juga sudah mulai kembali ya di masjid-masjid atau di tempat ibadah yang lainnya. Kan kita juga semuanya ingin sekali keadaannya sama seperti dulu ketika belum ada pandemi. Jadi diharapkan sekali Bapak Ibu akan mengizinkan orang tua anak-anaknya untuk bisa divaksinasi. Kemudian syarat yang ketiga adalah anak-anak yang akan divaksin harus dalam kondisi sehat. Ya, karena vaksinasi itu hanya untuk anak yang sehat. Jadi yang lagi panas atau lagi meriang, lagi demam, batuk pilek dan sakit yang lainnya, kalau bisa sih ditunda dulu. Insya Allah sih nanti akan ada tahap berikutnya, ya, ada giliran berikutnya. Bisa jadi mungkin nanti pihak sekolah nanti akan melis ya Pak Aja, nanti akan digabungkan, nanti kita bisa datang lagi ke ke sekolah. Kemudian yang keempat, wajib harus sarapan dulu. Ya, jadi harus makan dulu. Kalau bisa makannya ada karbohidrat, ada sayurnya, sama ada proteinnya ya. Jadi tidak hanya makan yang misalnya makan lemper atau makan buras gitu, tapi dalam sarapan yang dalam bentuk lengkap. Itu syaratnya, Bu. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu orang tua tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Sri Umi Rahmah, sangat jelas sekali. Yang utama adalah izin ya Bu dari orang tua, dan barangkali kalau melihat apa ya istilahnya di masyarakat, kadang ada juga sih yang orang tua udah jangan ikut divaksin, takut. Nah sekarang lebih jelas lagi bahwa tidak apa-apa ya Bu ya.
sudah dijelaskan Bu Dokter juga. Nah ini harus mengizinkanlah setidaknya orang tua karena kita tahu ini vaksin sangat bermanfaat sekali. Nah kemudian tadi kaitannya juga dengan kondisi siswa ya. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus dalam kondisi yang sehat. Jadi kalau demam, kemudian flu, jadi nanti ditunda dulu, akan ada tahap berikutnya. Dan kemudian ini Ibu memang sangat penting sekali tadi kaitannya dengan sarapan. Karena kalau melihat usia-usia anak SMP nih Bu, paling suka sekali jajan, terutama belum makan karbohidrat ya, nasi ataupun yang lain, sudah larinya ke seperti otak-otak, kemudian gorengan, pagi mereka situ ya Bu ya. Oleh Bu Dokter sangat jelas. Jadi kalian harus sarapan, terutama ini yang ada karbohidratnya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya. Nah baik Bu, pertanyaan yang berikutnya, setelah vaksin ya, adakah efek yang akan dirasakan oleh siswa? Itu. Memang, jadi vaksinasi itu kita balik dulu ya ke penjelasan awalnya. Vaksinasi itu adalah diberikan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Untuk yang vaksinasi COVID ini adalah diberikan virus. Ya, virusnya ada yang dimatikan, ada juga yang virus hidup tapi sudah dilemahkan. Jadi, ketika virusnya dimasukkan ke dalam tubuh kita, pasti akan ada reaksi dari tubuh kita untuk melawan virusnya. Ya, dan ketika reaksi melawan itu yang kita sebut aja perang lah. Ada perang di dalam tubuh kita, itu kadang menimbulkan efek-efek tertentu yang mungkin tidak nyaman buat para siswa. Misalnya rasa nyeri di tempat penyuntikan, kemudian sakit kepala, atau mungkin ada yang demam, ya, menggigil, atau misalnya jadi lelah, atau bahkan ada yang ngantuk saja, atau malah ada yang maunya makan saja juga ada gitu ya. Itu efek samping, tapi efek samping ini insya Allah jauh lebih kecil ya daripada kalau misalnya anak-anak nanti terkena COVID-nya. Kita tidak bisa memastikan apakah nanti ketika terkena COVID anak-anak itu akan gejalanya ringan, sedang atau berat. Dan mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang yang sudah menderita COVID ya, penyintas COVID, bagaimana mereka merasakan tidak enaknya kena COVID itu ya, batuk, sesek, mungkin juga ada anosmia. Anosmia itu jadi hidungnya tidak bisa mencium bau ya. Kalau hidungnya tidak bisa mencium bau, semua makanan itu rasanya kurang nikmat ya, rasanya nggak enak. Apalagi ditambah ada juga yang agnosia, jadi tidak bisa merasakan rasa. Ditambah sama itu, jadi semua makanan semuanya sama, tawar semua. Kan semuanya nggak enak tuh kalau misalnya makan atau minum, nggak ada bau, nggak ada rasanya. Ya, dan jika tidak divaksinasi, bisa jadi terjadi long COVID. Jadi gejalanya itu lebih panjang dibanding yang lainnya. Itu yang disebut long COVID. Ya, dan kita ketahui juga bahwa vaksinasi ini selain tadi mencegah long COVID, itu juga sebagai persiapan tadi ya, yang seperti Pak Dr. Afsep katakan, sebagai persyaratan untuk PTM terbatas, pertemuan tatap muka terbatas ya. Dan kita jangan sampai kalah. Untuk misalnya masuk mall harus ada syarat vaksinasi. Masa masuk sekolah nggak divaksin, ya kan? Ya, itu vaksin juga melindungi diri kita, teman-teman kita, juga keluarga kita. Karena salah satu alasan nih, ada 6 sebenarnya alasan kenapa sekarang jadi umur 12 tahun ke atas itu harus divaksinasi. Pertama, ternyata anak-anak itu adalah yang penderita COVID-nya itu 1 dari 8 penderita COVID. Jadi misalnya ada 8 orang yang menderita COVID, satunya itu adalah umur anak-anak, gitu. Ya, jadi ternyata umur anak-anak juga banyak yang menderita COVID, Bu. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa pemerintah akhirnya mewajibkan untuk yang 12 tahun pun divaksinasi.
Kemudian ya tadi yang kedua persiapan untuk pertemuan tatap muka terbatas ya. Dan untuk yang sekarang sedang banyak-banyaknya adalah virus Delta, yang varian Delta ini ternyata anak-anak lebih rentan gitu untuk terkena virus COVID varian Delta. Kemudian yang keempat, anak ini sebagai sumber penularan. Ya, jadi spreader. Bisa jadi mungkin anaknya gejalanya cuma ringan atau tidak ada gejala dan mereka gejalanya tidak khas Bu untuk anak-anak. Jadi tidak batuk pilek seperti orang dewasa demam gitu. Kadang mereka hanya diare, kemudian ada ruam di kulit kemerah-kemerahan gitu ya. Tapi ternyata setelah di swab PCR itu hasilnya positif. Nah, karena dianggap ini sih nggak sakit nggak apa. Kemudian dia kontak dengan orang yang lebih tua, dengan neneknya, kakeknya, atau mungkin dengan orang tuanya yang punya penyakit komorbid. Misalnya darah tinggi, kencing manis, atau jantung. Nah, mereka akhirnya menjadi sumber penularan untuk orang di sekelilingnya. Nah, orang yang di sekelilingnya ini yang mungkin rentan ya untuk yang usia lanjut atau yang punya penyakit tertentu dan mereka akhirnya terkena COVID dan gejalanya lebih berat. Jadi kita usahakan agar anak-anak ini bukan sebagai spreader, bukan sebagai sumber penularan. Itu mungkin Bu untuk yang alasan kenapa 12 tahun sekarang harus divaksinasi juga. Penjelasan yang sangat jelas sekali ya Bu. Jangankan barangkali 12 sampai 17 tahun ya Bu, kan kita juga di berita mendengar ada yang ibu hamil juga akhirnya kan dengan janinnya juga ya Bu Dokter ya. Betul. Sampai bisa terdampak atau terkena COVID juga ya gitu. Jadi vaksinasi ini benar-benar sangat penting sekali ya Bu, sangat luar biasa manfaatnya terutama untuk pencegahan dan terutama nih untuk anak-anakku SMP Negeri 1 Gegesik tadi sudah jelas ya. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele seperti gejala-gejala ringan ya Bu Dokter tadi. Apakah hanya misalnya batuknya tidak seperti orang dewasa yang parah ya, kemudian ada bintik ruam merah juga di kulit, itu juga perlu diwaspadai juga ya Bu Dokter ya. Ya itu. Jadi terima kasih Bu. Nah, berarti Bu ini kira-kira ketika ada siswa-siswi yang setelah vaksin itu terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya Bu ya, istilahnya ada istilah KIPI, bagaimana nih Bu Dokter? Ya. Untuk yang terkena KIPI, yang pertama misalnya yang paling sering adalah sekitar 60% itu adalah nyeri di lokasi penyuntikan ya. Boleh untuk dilakukan kompres dingin di tempat penyuntikan tersebut. Jadi bisa dengan air es atau dengan es batu yang dilapis sapu tangan, atau misalnya kalau misalnya ini boleh pakai yang buat kompres, di kompres kalau lagi panas tuh ya, yang ada gelnya, boleh ditempelkan di lengan kirinya yang bekas penyuntikan. Kemudian untuk yang sakit kepala atau demam itu boleh meminum paracetamol ya. Jadi tapi kalau bisa sih lebih dari 24 jam dari penyuntikan ya minum paracetamolnya, karena itu untuk biar sistem kekebalan tubuh yang dibentuk oleh anak akan lebih banyak dibandingkan ketika dia minum obat gitu. Tapi kalau udah lebih dari 24 jam dari penyuntikan mah nggak boleh diminum obatnya. Ya, jadi boleh dikompres pakai air dingin, banyak minum. Untuk yang panas, ya minum air putih atau minuman isotonik seperti air kelapa atau beberapa merek tertentu yang bahwa dia minuman isotonik boleh, gitu. Ya. Ini sudah orang tua juga merasa, ini ketika setelah barangkali nantinya setelah vaksin kemudian ada KIPI ya Bu ya, apa yang harus dilakukan. Tapi setelah tadi Bu Dokter menjelaskan ada gambaran untuk orang tua ya bahwa dikompres juga ya Bu ya, bisa kemudian kita paracetamol dengan tadi minum tonik atau bisa dugan atau kelap Dokter ya, yang ini juga biasanya sering diminum juga oleh orang dewasa setelah vaksin ya Bu itu. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya ada pertanyaan untuk Ibu Stefani Maulidia.
Kira-kira Bu, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru agar anak atau siswa ini mau divaksin COVID-19? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Ini perlu diketahui baik oleh orang tua maupun guru ya. Jadi pada intinya memang ada empat hal yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak tidak takut divaksin, agar anak ini mau untuk divaksin ya. Yang pertama adalah tentunya memberikan edukasi kepada anak ya Bu ya. Jadi mangga kepada orang tua dan juga guru ya, tidak hanya orang tua, jadi guru juga bisa memberikan edukasi kepada anak mengenai vaksinasi. Jadi pastikan anak mendapatkan vaksinasi itu tanpa adanya paksaan ya Ibu ya. Gitu. Jadi betul-betul atas dasar keinginannya, didasari dengan izin dari orang tua tentunya ya. Nah, kemudian selain tanpa paksaan ya, anak juga harus diberikan pemahaman bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman ya, aman dan halal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter gitu ya. Kemudian jelaskan juga Ibu komponen yang terdapat di dalam vaksin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter ya, bahwa dalam vaksinasi COVID itu terdapat virus yang dimatikan ataupun dilemahkan ya, jadi tidak berbahaya bagi tubuh, betul? Iya, jadi memang harus ditanamkan seperti itu. Kemudian beritahu juga bahwa akan ada kemungkinan terjadinya KIPI ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi adik-adik nanti jangan kaget ya, kalau misal setelah disuntik, aduh kok saya sakit tangannya gitu ya, sama seperti imunisasi yang lain ya, seperti imunisasi yang sudah adik-adik dapatkan ya. Jadi pasti akan ada rasa sakit di lokasi bekas suntikan seperti itu. Jadi memang harus diberitahukan dari awal mengenai edukasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah berikan contoh ya. Jadi yang namanya anak-anak ya Bu ya, dia pasti meniru apapun hal baik gitu ya yang dilakukan oleh orang tuanya, orang dewasa di rumah, bahkan gurunya ya, karena apalagi guru ya, digugu dan ditiru seperti itu. Iya, jadi berikan contoh. Jadi sebisa mungkin sebelum kita meminta anak untuk divaksinasi, tunjukkan bahwa kita juga sudah divaksin gitu. Jadi untuk orang dewasa ataupun orang tua di rumah gitu ya, tunjukkan bahwa ibu bapak sudah divaksin nih. Nah biasanya nanti anak juga menginginkan hal tersebut Ibu gitu, sehingga itu akan menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Wah, orang tua saya saja divaksin nih, sudah kuat, saya juga mau gitu. Biasanya anak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan ditakut-takuti ya, karena anak usia 12 sampai 17 tahun ya Bu ya, dia itu memiliki emosi yang belum stabil ya. Jadi dia memiliki ketakutan terhadap suatu hal, termasuk terhadap vaksin ini gitu ya. Apalagi dengan beredar kabar-kabar yang tidak benar gitu ya, hoax-hoax gitu ya, kalau kata bahasa teknologinya gitu. Nah itu justru kita tidak boleh menakut-nakuti anak dengan hoax yang beredar, dengan rasa sakit yang dirasakan, kemudian KIPI yang akan terjadi, karena semua yang ditakutkan itu sebetulnya tidak akan terjadi kalau misalnya kita memiliki sugesti yang baik, memiliki pemahaman yang baik terhadap virus COVID-19 dan cara penanganannya seperti itu. Jadi kita harus memupuk keberanian siswa-siswi agar dia mau untuk divaksinasi. Nah kemudian hal yang keempat adalah dampingi anak saat vaksinasi ya Ibu Bapak ya. Jadi mulai dari keberangkatan dari rumah ya, anak-anak tentunya harus didampingi gitu. Dipastikan tadi seperti yang tadi disampaikan Ibu Dokter, pastikan sudah sarapan, pastikan dalam kondisi sehat atau tidak sedang demam ya, tidak sedang batuk pilek gitu. Nah, kemudian datang ke sekolah, karena untuk SMPN 1 Gegesik dan beberapa sekolah lainnya ya, khususnya di Gegesik memang pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di sekolah gitu ya. Jadi setelah kedatangan di sekolah nanti akan dilanjutkan dengan pendaftaran gitu ya. Bagaimana proses pendaftarannya, kemudian setelah dilakukan pendaftaran, adik-adik juga nanti akan diarahkan ke meja screening atau pemeriksaan kesehatan. Nah, Ibu, Bapak guru dan juga orang tua bisa menjelaskan bahwa di meja screening ini adik-adik boleh menyampaikan apapun keluhan yang dirasakan saat pelaksanaan vaksinasi. Oh Bu Dokter, saya sedang merasakan ini, sedang merasakan itu, seperti itu. Nah nanti setelah dari meja screening,
adik-adik juga akan diarahkan ke meja penyuntikan. Nanti boleh disiapkan dan juga didampingi ya oleh orang tua, disiapkan lengan kirinya untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi COVID gitu ya. Nah setelah itu nanti kan ditunggu untuk observasi ya Ibu ya, 10-15 menit sampai kepulangan si anak ke rumah itu betul-betul harus didampingi. Kenapa harus didampingi dan dijelaskan mengenai alurnya? Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri anak dan memberikan kesiapan gitu ya kepada anak untuk lebih siap menerima vaksin COVID-19. Jadi udah, aku mau udah pede gitu, aku mau udah mau vaksin gitu. Jadi kita juga harus menanamkan bahwa yang sudah divaksin itu hebat gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi si anak karena dia sudah berperan untuk melawan dan menekan angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, luar biasa berarti ya Bu ya ini ya. Memang ya Bu, untuk edukasi pada anak sangat perlu sekali ya Bu, apalagi kaitannya kita kan di lingkungan pendidikan juga. Iya betul. Dan alhamdulillahnya memang untuk Bapak Ibu guru kebetulan memang sudah divaksin semua, jadi kami pun dari jauh hari sudah memberikan motivasi nih pada anak ketika sudah mendengar di berita akan ada program vaksinasi untuk usia 12-17 tahun. Kami pun setidaknya sudah memberikan gambaran bahwa ini nih nanti akan ada vaksinasi untuk usia kalian dan kalian jangan takut karena Bapak Ibu guru juga sudah vaksin semua dan alhamdulillah semuanya sehat-sehat bisa bertatap muka dengan kalian di kelas itu, di sekolah itu. Dan kemudian betul Bu, berikan contoh karena ya guru apalagi di sekolah ya menjadi panutan, kemudian ya digugu dan ditiru ya Bu ya. Jadi anak-anak memang cenderung akan mencontoh dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, terutama barangkali di sekolah ya dengan Bapak Ibu guru, di rumahnya dengan orang tua gitu. Kemudian betul Bu, jangan ditakut-takuti karena ya ini usia mereka memang cenderung pada mendengarkan berita yang memang itu belum tentu kebenarannya dan hoak gitu ya Bu ya. Kalau kita kenal sekarang ya mereka udah takut duluan. Waduh Bu, takut nanti bagaimana, itu pun kan sudah ada pertanyaan seperti itu pada anak-anak ya Bu atau pada siswa. Bu, nanti bagaimana, saya takut divaksin. Dia jangan takut. Pokoknya nanti dengan divaksin ini justru akan menambah kekebalan tubuh kalian, imun kalian. Jadi akan nantinya tuh tidak gampang sakit gitu ya Bu. Itu nah betul. Orang tua juga sangat harus tahu nih Bu, sangat penting sekali ketika harus mendampingi anak saat vaksinasi, dari persiapan di rumah, sarapan, berangkat sampai dengan pelaksanaan dan kembali pulang ke rumah. Mungkin ini yang sangat harus kami sampaikan pada orang tua. Terkadang ada memang orang tua yang sangat perhatian sekali dengan anak gitu ya Bu, karena mungkin barangkali pure ada waktu di rumah 100% memang di rumah kegiatannya, misalnya ibu terutama, dan ada memang yang harus bekerja juga, tidak bisa mendampingi anak setiap saat gitu ya Bu. Jadi ini memang perlu sekali untuk memberikan gambaran kepada orang tua pentingnya minimal lah tidak didampingi full juga ketika orang tua harus bekerja, juga orang tua sudah memberikan nasihat-nasihat, mungkin motivasi-motivasi dari rumah untuk anak-anak mereka ketika mereka akan divaksin, mungkin itu. Ya, betul. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ibu Stefani. Berikut pelaksanaan SMP 1 Gegesik kapan? Enggak? Oke, terima kasih Ibu. Insya Allah untuk pelaksanaan vaksinasi mulai di sekolah awal-awal bulan September. Untuk tanggalnya kami nanti akan mengatur jadwalnya. Nanti kami jadwal udah dapat, nanti kami akan salurkan ke sekolah-sekolah. Mungkin yang pertama kali untuk divaksin SMP 1 dulu ya. Karena kita dapat kesempatan pertama nih. Iya. Karena SMP 1 ini alhamdulillah memang benar-benar antusiasnya, memang benar-benar banget. Kalau misalkan 100% mah enggak cukup ya, 1000% kayaknya. Luar ya mudah-mudahan terima kasih. Nanti mudah-mudahan sekolah-sekolah SMP 2, SMP 3, kemudian yang swasta mengikuti juga. Ibu ya, oke? Berarti perkiraan awal September ya Pak Dokter ya. Nanti waktu akan dikomunikasikan kembali dengan pihak sekolah. Jadi siap-siap aja anak-anakku di awal September ya.
Berarti nanti untuk pelaksanaan ini apakah sekaligus dari kelas 7, 8, 9 atau nanti bertahap Bu Dokter? Untuk pelaksanaannya bertahap ya Bu. Jadi, karena kita melihat dari kapasitas kita satu harinya ya, kemampuan tenaga dan juga sarana prasarananya. Jadi kemungkinan untuk satu kelas itu misalnya kelas 7 duluan, nanti besoknya kelas 8, lusanya kelas 9 gitu. Nanti bergiliran ya Bu ya, karena memang kita jumlah kelas 7 juga sudah 338 kalau tidak salah. Iya, kelas 8 pun sama Pak, di atas 300 dan kelas 9 pun di atas 300. Jadi kalau tidak salah jumlah keseluruhan itu ada 963. 8 dan 9 itu, iya. Iya. Tadi mengenai sebelum kita pelaksanaan vaksin juga sudah dijelaskan oleh Ibu Stefania, terutama nanti kita di bagian yang di screening dulu ya, di registrasi, pendaftaran dan lain sebagainya. Barangkali kemarin untuk awal dari kita juga pendataan sudah ya Bu Dokter ya, dari siswa mengumpulkan KK gitu kan, kemudian data-data lengkapnya semuanya sudah ada, berarti kita tinggal menunggu pelaksanaan vaksinasi. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Stefani, sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kerjasama antara SMP 1 Negeri SMP 1 Gegesik dengan UPTD Puskesmas Gegesik akan menambah pemahaman, terutama untuk siswa-siswi SMP 1 Gegesik dan orang tua siswa ya. Dan barangkali nanti tayangan ini juga akan dilihat oleh semua orang dan untuk sebagai motivasi untuk semua juga ya itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini sebagai salah satu upaya untuk istilahnya menekan angka pandemi ya COVID-19 bisa terlaksana dengan baik dan Indonesia bisa kembali pulih seperti kala dan kita terbebas dari virus COVID-19. Mengulang tadi yang seperti yang Ibu Stefani ya, bahwa anak yang sudah divaksin adalah anak yang hebat. Ya. Anak yang sudah divaksin adalah anak yang hebat, luar biasa ya. Jadi harapannya anak-anakku semua di 1 Gegesik menjadi anak yang hebat. Ya. Semuanya mau divaksin, tidak takut untuk disuntik. Ya, iya. Jadi semuanya mau divaksin, mau disuntik. Jangan takut, harus berani agar bisa menjadi anak hebat. Ya, siap ya. Jadi semuanya harus berani ya, dan insya Allah berani semua nih Bu. SMP 1 Gegesik harus bisa menunjukkan ya ke semuanya ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan. Sama-sama. Demikian tadi sosialisasi vaksinasi pelajar untuk usia 12 sampai dengan 17 tahun. Terima kasih, mohon maaf apabila billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.